kami. Gimana sih namanya? Saya Abdul, saya Karolin Dasmaka, saya Cakir Modesta, Saya Kristen Kedua. saya Clara Abdul Pembawa, saya Richard Jelas Musika. Mungkin itu saja perkenalan diri dari kami. Di dalam video ini kami akan mempresentasikan hasil wawancara mengenai pemilihan pengurus OSIS. Demokrasi berasal dari yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau khalayak, sementara kratos bermakna pemerintahan demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang memberikan dan memberi hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta ikut serta dalam pengambilan keputusan. Kemudian di dalam demokrasi terdapat undang-undang yang mengikat, khususnya pada Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, pasal 43 ayat 1 yang berbunyi, setiap warga mendapatkan hak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan terdapat pada ayat 2 yang berbunyi setiap warga negara berhak ikut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan wakil yang dipilihnya dengan bebas menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan yang pertama, peserta didik berhak memilih satu kali saja. Peraturan kedua, pemilih dilakukan oleh seluruh peserta didik SMA Kristen. Peraturan ketiga, panitia melakukan perhitungan suara secara langsung. Peraturan keempat, ditetapkan pemenang dari suara terbanyak dengan suara minimal 50% jumlah pemilih atau suara. Peraturan yang kelima, calon kandidat berhak untuk memilih. Peraturan yang keenam, jika ada yang memilih dua calon dalam satu surat pemilihan, maka suara itu dinyatakan tidak sah atau batal. SMA Kristen berdiri pada tanggal 1 Agustus 1959. SMA Kristen merupakan sekolah swasta tertua di Toraja maupun Tanah Toraja. OSIS SMA Kristen sudah ada pada tahun 1990, namun baru sadar pada tahun 2003 menurut berdasar metrik. OSIS mempunyai tujuan untuk melakukan organisasi dan mencerdaskan. Di dalam tujuan ini ada banyak hal yang bentuk seperti karakter sejarah Kristiani, hal yang di dalam sekolah bukan cuma pengetahuan, melainkan menambah skill berdiri dan berbicara di depan umum. Peran OSIS bagi sekolah sangat mendukung semua kegiatan di sekolah. Program di sekolah dilaksanakan oleh pengurus OSIS. Program OSIS secara garis besar sudah berjalan dengan baik. Namun ada juga yang terhambat khususnya pada masa pandemi. OSIS di SMP sangat penting karena nanti bisa dipimpin yang mampu mengelola organisasi. Di dalam mengelola organisasi, kita dapat dipimpin berpikir kreativitas. OSIS bagi sekolah sangat penting karena setiap ada kegiatan yang diberikan ke sekolah selalu diperlukan perwakilan OSIS. Dalam pengurus OSIS ini harus memiliki sikap baik karena sikap baik inilah akan berdampak bagi sekolah. Kemudian di dalam berkomunikasi, bersikap dan lain-lainnya, OSIS dapat bekerja sama dengan baik. Perkembangan OSIS dibantu oleh ide-ide kreatif, di mana setiap tahun OSIS melakukan kerjasama. Sistem komunikasi OSIS sudah bagus, baik kepada sesama pengurus OSIS maupun kepada pembina OSIS. Dan hasil wawancara yang telah kelompok kami lakukan dalam menganalisis pendekatan elektoral geografi yang terjadi di dalam pemilihan calon ketua OSIS SMA Kristen Terpau. Ternyata dua pasangan calon melibatkan pendekatan elektoral geografi, yaitu kelingkungan, keruangan, dan kompleks wilayah. Pendekatan keruangan. Bagaimana cara pandang atau pendapat kakak mengenai perbedaan sikap dari siswa-siswi Semakir dalam pemilihan Cakitos, karena mungkin banyak yang tidak peduli dengan kegiatan ini.
Caketos nomor 1 akan menyikapinya dengan tindakan tidak memaksa siswa semaker dan TPAO karena itu merupakan hak mereka. Pendekatan lingkungan. Setelah kakak terpilih menjadi ketua OSIS, bagaimana cara kakak mengatasi sikap warga semaker yang tidak peduli dengan lingkungan? Caketos nomor urut 1 mengatasinya dengan memberikan penyadaran akan dampak buruk kerusakan lingkungan bila kita tidak memperhatikannya. Gimana tindakan kakak jika terpilih menjadi Caketos, lalu ada warga semaker yang terkena bencana, misalnya longsor dan kebakaran? Caketos nomor 1 melakukan penggalangan untuk membantu korban yang terdampak bencana. Pendekatan lingkungan. Setelah kakak terpilih menjadi ketua OSIS, bagaimana cara kakak mengatasi sikap warga SMA Kristen yang tidak peduli dengan lingkungan? Caketos nomor urut 2 menyatakan akan mencari tahu tentang siswa-siswi itu, lalu akan latih dia untuk bertanggung jawab seperti memberikan kepercayaan di lingkungan dengan bertanggung jawab atau kepercayaan orang tersebut akan dipeduli dengan lingkungan tersebut. Kedua, akan menegur secara perlahan, bukan dimarahi, tapi menegur dan memberikan motivasi. Cara pandang atau pendapat kakak mengenai perbedaan sikap dari siswa-siswi semaker dalam pemilihan Caketos karena mungkin banyak yang tidak peduli dengan kegiatan ini. Caketos nomor urut 2 menyikapinya dengan cara mencari informasi tentang orang tersebut karena kalau dilihat siswa-siswi semaker sekarang ada yang antusias, ada yang B aja, bahkan ada yang bodoh amat. Siapapun yang menjadi Caketos, jadi saya akan mencari tahu tentang informasi orang tersebut. Selamat siang, kami di kelas 10-6 khususnya kelompok 2 ingin menyampaikan hasil wawancara kami mengenai kebutuhan yang diperlukan untuk pemilihan pengurus. Sebelum kita mengetahui apa saja yang dibutuhkan dalam pemilihan pengurus OSIS, terlebih dahulu kita perlu mengetahui apa itu. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk kesejahteraan hidup. Ada beberapa kebutuhan yang diperlukan untuk pemilihan OSIS. Kebutuhan yang diperlukan selama proses pemilihan pengurus OSIS mulai dari awal sampai akhir. Yang pertama itu ada suara. Suara yang dibutuhkan itu ada 5. Dan yang kedua, silo yang dibutuhkan itu ada 3. Dan yang ketiga adalah papan tulis. Papan tulis yang dibutuhkan ada 1. Dan yang keempat adalah kursi. Kursi yang dibutuhkan ada sekitar 47. Sudah termasuk kursi pemilih, kursi koordinator dan kursi KPPS. Dan yang kelima ada meja. Meja yang dibutuhkan ada sekitar 9 meja. Dan yang keenam ada kertas suara. Kertas suara yang diperlukan ada sekitar 810. Dan yang ketujuh paku yang dibutuhkan ada sekitar 5. Dan yang terakhir adalah konsumsi. Konsumsi ini dibutuhkan karena pada hari Sabtu akan diadakan penghitungan suara, di mana penghitungan suara ini akan sampai malam. Kemudian pengurus OSIS berlangsung di Aula SMA Kristen TPAO pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 dengan dukungan dari beberapa sarana termasuk kepala sekolah, guru, panitia pemilihan pengurus OSIS serta siswa-siswi SMA Kristen TPAO. Keadilan dan kejujuran di dalam pemilihan pengurus OSIS SMA Kristen dan TPAO. Seperti yang telah kelompok kami amati pada saat persiapan berlangsungnya pemilihan OSIS SMA Kristen dan TPAO, Dan juga pada saat penghitungan suara, panitia dan para calon pengurus OSIS melakukan dan melaksanakan dengan adil dan jujur. Fakta yang terdapat di dalam Alkitab yaitu Ulangan 16 ayat 19. Janganlah memutarbalikkan keadilan, janganlah memandang bulu dan janganlah menerima suap. Sebab suap membuat buta mata orang-orang bijaksana dan memutarbalikkan perkataan orang-orang benar. Yang juga Mazmur 111 ayat 8, pokok untuk seterusnya dan selamanya dilakukan dalam kebenaran. yang terdapat di dalam Amsal 16 ayat 13, bibir yang benar diberi raja dan orang yang berkata jujur dikasihi diri. Dalam 3 ayat ini terdapat kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Dan seperti yang kelompok kami telah amati,
para panitia dan calon pengurus OSIS dalam melaksanakan kegiatan ini dengan jujur dan adil. Berdasarkan wawancara yang telah kelompok kami lakukan, kami mendapatkan beberapa pendapat mengenai kerjasama panitia pemilihan pengurus OSIS. Komunikasi dan kerjasama antara koordinator dan anggotanya yaitu KPPS, KPU, dan Bawaslu. Dalam panitia pengurus OSIS, bahwa Komunikasi antara koordinator dan anggota sudah baik, begitu pula kerjasamanya. Dan jika ada perbedaan pendapat antara koordinator dan anggota, maka koordinator akan bertindak agar perbedaan pendapat itu bisa menjadi satu pendapat. Kami juga mendapatkan kesimpulan bahwa sistem kerjasama antara anggota dan koordinator sudah baik. Ketika ada saran dari koordinator, maka anggota akan mendengarkannya dengan baik. Cara anggota menangani perbedaan pendapat dengan cara melakukan komunikasi ulang dengan koordinator dan mendengarkan hasil akhir dari koordinator. Mungkin itu saja hasil wawancara kami.